Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 32 Kota Bekasi, Pak Ahmad MPD. Yang saya hormati rekan guru Bu Deni dari SMPN 32 Kota Bekasi, serta muridku sekalian yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan umat Islamnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Neni. Ya, visinya adalah merupakan visi dari Bu Neni. Salah satu soal kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan pengetahuan. Izinkan saya sebagai moderator ingin menyampaikan acara diskusi ini, di mana pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang dan melihat isi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima penutup. Proses diskusinya, Bapak Ibu sekalian ya, dalam proses pendidikan CGT, guru penggerak ini kan CGT telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Proses yang diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGT untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah ini untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Meskipun menjadi bagian dari proses belajar CGT, namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tempat Bapak dan Ibu ya sekarang bertugas, sehingga saya berharap semua pihak dapat terlibat aktif dalam proses diskusi ini. Jadi saya mohon untuk kerjasama gotong royongnya agar program dari Bu Neni terlaksana ya. Mungkin langsung ya saya persilakan untuk Bu Neni untuk menyampaikan visi dan visi. Pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam kita sampaikan atas anjuran kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada pendamping dari CGT Bu Neni, yang mudah-mudahan kegiatan ini lancar, mudah-mudahan pembelajarannya sebagai calon untuk pengembang sukses. Kemudian juga kepada ibu bapak guru yang terkait yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih berarti sudah mendukung kegiatan
anak-anakku juga alhamdulillah sudah datang. Terima kasih dukungannya. Yang mudah-mudahan kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar dan dengan lancar. Nah, pesan saya mungkin sedikit, yaitu jangan sampai kegiatan ini terhenti, terus semangat saja, kemudian imbaskan ke teman-teman kita yang ada di sekolah ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Kepala Sekolah SMP Kota Bekasi, Pak Arma. Jadi lanjut ya, untuk selanjutnya dari Bu Neni, saya persilakan untuk menyampaikan visi dan kasat mata. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Kota Bekasi, Bapak Arma MPD. Yang saya hormati Ibu Widiawati selaku pengajar praktik yang mendampingi saya di SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru rekan sejawat di SMP Negeri 32 Kota Bekasi, dan yang Ibu banggakan anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan nikmat selamat, iman, Islam sehingga bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat di sini. Salawat dan salam mari kita panjatkan junjungan dan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Pertama-tama saya ingin mengucapkan sekali lagi atas nama pribadi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak Guru dan anak-anakku sekalian, kepada Bapak Kepala Sekolah terutama, dan tidak lupa kepada pengajar praktik saya yang telah memberikan dukungan secara moral, support untuk kegiatan saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak. Untuk yang selanjutnya mengikuti susunan acara tadi, yaitu merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Ibu di sini sebagai CGP atau calon guru penggerak. Nah, Ibu termasuk ke dalam CGP angkatan 8. Di dalam pendidikan guru penggerak itu ada beberapa tahapan. Tahapan dari mulai modul 1, modul 2, 3 dan 4. Nah, sekarang Ibu masih berada di modul 1. Lebih spesifiknya itu di modul 1-4. Nah, untuk kegiatan sekarang yang dinamakan dengan kegiatan pendampingan individu, kita akan membahas tentang perumusan visi sekolah. Nah, sebelumnya sudah saya bagikan selembar kertas yang berisi tentang visi sekolah kita. Anak-anak sudah dapat semua ya. Nah, dibaca yang paling atas. Jadi visi dari SMP Negeri 32 Kota Bekasi adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk membentuk siswa yang beriman, berakhlak mulia, berprestasi dan berjiwa kepemimpinan. Itu adalah visi yang sekolah kita sudah punya. Bagaimana dengan visi Ibu? Nah, ini visi Ibu sebagai calon guru penggerak. Jadi Ibu belajar untuk membuat visi. Nah, visinya adalah visinya Ibu yang dibuat di modul 1-4A6. Di sini kenapa ada masalah? Bisa minta tolong panggilkan ini yang kedua ini ya. Kita ke sini saja dulu deh. Kita ke kalimat rumpang dulu ya. Merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Iya. Oh iya. Modulnya tadi adalah
Nah, ini dia 139. Assalamualaikum Mas Bas. Halo Mas Bas. Ini salah satu tugas ya, aksi nyata 139 membuat visi guru penggerak. Revisi dan eksekusi rancangan baja. Ini identitas ibu. Nah, ini dia. Visi yang ibu buat adalah menuntun tumbuh kembang karakter murid sebagai individu yang berakhlak mulia dan mampu berkarya positif secara mandiri dan kreatif. Ini visi yang ibu buat, sementara yang ada di depan adalah visi sekolah kita. Nah, bisakah diperhatikan oleh kita nilai-nilai mana saja yang mempunyai kesamaan antara visi sekolah dengan visi yang ibu buat? Ada tidak? Ada ya. Ini nilai yang apa? Ini dia. Mengembangkan murid sebagai individu yang berakhlak mulia. Nah, ini. Individu yang berakhlak mulia. Jadi untuk visi sekolah yang baik adalah memuat nilai-nilai yang tercantum di dalam profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi? Ada 6 ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah apa? Kreativitas, keberbinekaan global, kemudian gotong royong dan inovasi. Nah, berarti untuk visi sekolah kita dengan visi yang ibu buat sudah memuat minimal 1 dari nilai profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia. Lalu bagaimana dengan nilai-nilai yang lainnya? Kalau di visi sekolah ada nilai berprestasi dan berjiwa kepemimpinan. Kemudian ibu di sini ada nilai yaitu mampu berkarya positif secara mandiri dan kreatif. Jadi kalau visi itu cakupannya masih umum ya. Artinya ketika berbicara tentang berkarya positif, maka karya itu bisa banyak sekali. Nah, nanti kita turunkan nih apa sih sebetulnya karyanya yang akan kita karya positif yang akan kita munculkan di sekolah kita sebagai visi kita. Kita lihat di slide berikutnya. Di sini jadi tadi dari nilai berkarya positif, ibu turunkan salah satu nilai yang akan kita angkat di sini di dalam prakarsa perubahan, yaitu membentuk karakter murid melalui pembiasaan budaya literasi dalam pembelajaran. Jadi itu salah satu karya positif, yaitu budaya literasi, kebiasaan kita berliterasi yang dimasukkan ke dalam proses pembelajaran. Ini adalah prakarsa perubahannya. Kemudian selanjutnya nah, dari visi turun tadi ke dalam prakarsa perubahan, turun lagi ini ke dalam tahapan bagja. Tahapan bagja ini menerapkan ini salah satu langkah inquiry apresiatif, di mana di dalam pendekatan itu pendekatan yang memunculkan nilai-nilai kolaborasi atau berdiskusi atau kebersamaan. Jadi kita dalam membuat visi itu tidak harus hanya pihak-pihak tertentu saja, misalkan kepala sekolah atau guru saja, tetapi semua harus berkolaborasi. Ada perwakilan siswa, ada dari warga sekolah, ada kepala sekolah, ada komite, ada guru, dan semua yang berkepentingan di dalam sekolah. Jadi berkolaborasi. Kemudian yang dimunculkan adalah aset kita. Kalau di dalam bagja itu aset kita atau keunggulan kita. Nah,
keunggulan kita tadi disebutkan di awal bahwa ada kegiatan literasi. Itu berdasarkan hasil dari raport pendidikan di SNM Negeri 32 bahwa nilai literasi itu sebagai nilai yang kurang, tapi kita munculkan justru sebagai aset. Jadi dibalik supaya itu menjadi kita munculkan menjadi dominan dan menjadi bagus. Nah, apa itu Bagja? Tahapan Bagja. Bagja itu singkatan B-nya itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A yang keduanya itu adalah atur mimpi. Ambil pelajaran. Yang ketiganya gali mimpi. Yang keempatnya adalah jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Kita kembali lagi ke yang pertama. Yang pertama tadi ada B. Ya, B di sini adalah buat pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa sih di dalam kolaborasi ya, dalam kolaborasi antara warga sekolah, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid melalui pengembangan budaya literasi dalam pembelajaran. Nah, tindakannya adalah berdialog dengan kepala sekolah, dengan wakil kepala sekolah, dengan perwakilan semua guru mapel dari setiap jenjang kelas 7, 8, dan 9. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa murid perlu dibimbing untuk pengembangan budaya literasi dalam pembelajaran? Kenapa tidak dilepas saja, gitu kan? Nah, untuk tindakannya yaitu pembimbingan itu dengan merancang kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas murid dan dalam budaya literasi. Kemudian untuk yang tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Ambil pelajaran, pertanyaannya di sini adalah siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman dalam meningkatkan kreativitas dalam budaya literasi. Nah, berarti tindakannya kita mencari beberapa orang guru atau warga sekolah yang dia pernah punya pengalaman, misalkan mengikuti pelatihan kegiatan literasi. Kemudian kegiatan apa yang dapat menumbuhkan kreativitas dalam literasi? Di sini bisa dengan juga berdialog dengan guru yang lebih berpengalaman dalam kegiatan literasi atau mewawancarai beberapa murid terkait aktivitas literasi yang diminati oleh mereka. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, keterampilan apa saja sih yang sudah dimiliki oleh guru dalam membuat murid kreatif dan literasi? Nah, tindakannya dibuatlah list atau daftar metode dan teknik yang diminati oleh murid dalam membuat review literasi. Bu, saya kalau reviewnya membuat memakai 4W 5H itu lebih gampang. Atau Bu, saya reviewnya lebih memilih yang memakai fishbone ya, setiap anak kan berbeda. Lanjut, langkah berikutnya itu adalah gali mimpi. Nah, gali mimpi pertanyaannya apa kebiasaan baru yang akan terjadi? Mimpi kita nih, apa kebiasaan baru yang akan terjadi jika budaya literasi itu masuk dalam kegiatan pembelajaran? Kemudian tindakannya bertanya kepada murid, karena ini mimpi tentang harapan, cita-cita, mimpi murid mereka berkaitan dengan literasi. Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan murid ketika berhasil menerapkan literasi sebagai budaya dalam pembelajaran? Nah, ini tindakannya bisa dengan menyusun program yang dapat memunculkan kreativitas murid dalam literasi dan membuat list keterampilan yang dikuasai murid terkait literasi. Kemudian yang terakhir, karakter baik apa yang akan muncul pada murid? Karakter baiknya adalah dengan cara kita mewawancarai, membuat respon dan umpan balik selama dan sesudah pembelajaran. Lanjut, untuk yang berikutnya adalah jabarkan rencana. Nah, ini apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas murid dalam budaya literasi? Itu dengan tadi tindakannya adalah membuat list pertanyaan untuk wawancara dengan murid dan melakukan koordinasi dengan seluruh guru mapel. Itu langkah yang akan dilakukan pertama kali. Bagaimana mengukur progres kegiatan tersebut? Nah, tindakannya adalah dengan membuat capaian target kegiatan. Bagaimana sih memberikan motivasi kepada murid agar kreatif dan terbiasa berliterasi? Nah, ini membuat rubrik penilaian sikap yang menunjukkan murid sudah kreatif dalam budaya literasi. Nah, dari
rubrik penilaian ini kemudian nanti akan diketahui apakah motivasi muridnya itu kurang atau mana yang sedang atau mana yang sudah tinggi. Nanti akan diberikan tindakan untuk setiap rubrik penilaian yang muncul. Kemudian yang berikutnya adalah atur eksekusi. Nah, ini atur eksekusi, pertanyaannya siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan ini. Nah, di sini tindakannya adalah seluruh guru akan melaksanakan kebiasaan literasi ini dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian bagaimana cara memantau progres kegiatan ini? Nah, ini yaitu dengan melakukan monitoring yang dilakukan oleh Kepsek dan tim pada kegiatan literasi ini. Nah, bagaimana teknik evaluasi dan refleksi kegiatannya? Itu sama ya dengan cara monitoring atau sidak langsung ke lapangan. Ini ada eksekusi. Kemudian selanjutnya, nah ini dia. Tadi untuk visi itu lebih baik adalah mencantumkan atau mencakup nilai-nilai yang ada di dalam dimensi profil belajar Pancasila. Di sini ada 6: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Tadi visi sekolah kita sudah ada di sini. Visi saya juga sudah ada di sini. Kemudian selanjutnya, ini dokumentasi kegiatan. Karena ini ada kegiatan yang real, Ibu masukkan untuk prakarsa perubahan itu memang untuk kegiatan yang sedang berjalan di sekolah kita. Jadi dokumentasinya ada di sini. Nih, ini adalah kegiatan awal kita, di mana kita melakukan kolaborasi koordinasi dengan seluruh perwakilan guru mapel dan tim di sini untuk tim komunitas belajar. Kemudian ini ada dokumentasi. Sebetulnya dokumentasinya yang lain masih sambil berjalan. Ini saya ambil dokumentasi dan kegiatan yang memang sudah ada. Literasi di kita sudah ada. Awalnya hanya redaton, kemudian pojok baca, ya, pojok baca di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, tapi kalau untuk dimasukkan secara khusus ke dalam kegiatan pembelajaran memang baru kali ini. Ini untuk beberapa kegiatannya. Ya, ini ada review buku dan kegiatan literasi dari Helen, Prima, dan lain sebagainya. Oke, sudah cukup. Itu adalah rumusan visi prakarsa perubahan serta tahapan baja yang Ibu buat sebagai tugas CGP. Kemudian yang ada di meja kalian adalah visi sekolah kita, yaitu visi SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Tadi sudah kita lihat bersama-sama bahwa ada kesamaan, ya kan? Di poin nomor 1, kira-kira kalau ditambahkan dengan visi yang Ibu paparkan tadi, ada yang perlu ditambahkan, disesuaikan, atau dikurangi? Atau cukup berjalan seperti itu saja? Bagaimana dari anak-anak? Di visi kita nih, mimpi kita, mimpi kalian, mimpi sekolah kita. Tapi kan kalau untuk yang poin pertama sudah berjalan lama, kegiatannya juga sudah ada kan. Dari mulai apa coba kalian kalau bertakwa dan beriman? Tadarus, apalagi sholat duha, sholat duhur berjamaah, sholat asar berjamaah, belum kegiatan-kegiatan keagamaan seperti hari anak yatim, maulid nabi, ya, itu sudah berjalan. Nah, barangkali mau ditingkatkan untuk tahun kedepannya, kita ambil nilai lain dari profil pelajar Pancasila. Misalkan tadi Ibu ambilkan nilai kemandirian dan kreativitas yang kaitannya dengan literasi. Bisa ya? Bisa, mau nggak? Kebetulan di programnya sedang berjalan untuk tahun ajaran besok. Kalian nanti ketika belajar, sebelum masuk ke materi itu ada kegiatan review dulu ya, literasi dulu. Nanti ini sudah masuk. Jika memang perlu untuk ditambahkan dari rumusan visi yang saya buat, bisa ditambahkan. Ini karena nanti untuk visi ini kesepakatan bersama ya Pak ya. Tapi kalau misalkan itu untuk kedepannya saja Bu Nini, yang ini cukup segini saja dulu, kita fokus ke dalam poin yang pertama dulu, itu juga tidak apa-apa.
Kemudian di sini ada kalimat rumpang. Ibu Bapak sudah terima fotokopiannya. Untuk kalimat rumpang ini sebetulnya langkah-langkah dalam kita mau membawa kemana nih sekolah kita visinya, mau dibawa kemana nih visi sekolah kita. Ini kalimat-kalimat rumpang ini membantu kita mengarahkan menuju visi tersebut. Jadi ibu bapak guru silakan untuk dijawab di kertas kosongnya. Ada kan kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang, coba saya bantu di sini. Ini boleh nanya. Iya. Tadi di Bagja ya. Iya. Itu anak-anak itu memilih literasi sesuai dengan keinginannya. Oh, yang review itu ya Pak? Bagaimana Pak? Sesuai yang diminatinya. Mm-mm. Nah, itu coba dijelaskan biar anak-anak lebih Ah, dia iya. memilihnya. Iya, jadi begini ya Nana. Tadi kan program yang Ibu usulkan adalah kegiatan literasi dalam pembelajaran. Jadi modelnya bukan redaton, tetapi nanti setiap kalian masuk ke kelas mau memulai pembelajaran di pelajaran apapun, bukan hanya pelajaran bahasa, di pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu nanti gurunya akan memberikan sebuah bacaan. Bisa tertulis, bisa nanti berupa video, nanti akan macam-macam setiap gurunya. Nah, bacaan itu akan kalian baca. Itu salah satu membudayakan atau membiasakan budaya baca. Dibaca oleh kalian, kalau video ya berarti ditonton. Kemudian nanti gurunya akan meminta kalian membuat review. Sudah pernah kan buat review? Nah, judulnya apa, bacaan yang kalian baca itu, kemudian apa, penulisnya siapa, tokohnya ada berapa orang, seperti membuat sinopsis ya. Nah, itu kan tekniknya macam-macam. Ada yang seperti fishbone, yang dulu kan suka digambar kan, fishbone, apa, tulang ikan ya, kerangka ikan. Ada juga yang menggunakan, kalau dalam bahasa Indonesia lebih sering adalah 4W5H. Jadi digiring melalui sebuah pertanyaan. 4W itu yang pertama adalah what, apa, kemudian who, siapa, where, di mana, when, kapan, why, mengapa. Sorry, 5W 1H. H-nya adalah how, bagaimana. Nah, kata tanya itu nanti di apa namanya, dibawa untuk menjawab atau mereview bacaan yang kalian baca. Misalkan apa judul bacaan yang baru kalian baca. Itu kan berarti sudah menulis apa. Itu seperti itu tekniknya Pak. Kemudian yang kedua apa tadi? What, who, siapa saja karakter atau pelaku yang berada dalam teks baca itu. Berarti kan kalian bisa jawab kalau kalian mau baca. Tulis, ada si Andi, ada si Ari, gitu kan. Kemudian yang ketiga, where, di mana latar belakang tempat cerita itu berada, seperti itu. Paham ya? Nah, sepertinya kalau untuk yang awal kemarin kita sepakati tekniknya yang pertama dulu, yang 5W 1H. Nanti sudah lebih berkembang lagi, kita akan lebih maju lagi, naik lagi, banyak sekali nanti tekniknya. Nah, dari awal dulu, nanti baru kalau sudah diperkenalkan semua, di akhir itu kalian bebas memilih. Saya kalau baca itu saya paling senang mereview dengan teknik ini. Nah, itu silakan masing-masing sesuai dengan minatnya. Kalau ada minat dan bakat anak yang senang menggambar, mungkin dia akan lebih senang memakai fishbone. Kalau Bu, saya nggak bisa menggambar, mau warna, saya mau pakai 5W 1H saja. Pak Habib, ini kemana ini? Sorry.
balik lagi. Ini sih ya balik lagi yang ini. 1, 2, 3. Tahu Pak. Harus membiasakan diri ternyata. Emang saya suka apa ya? Kadang kan beda pegangan juga suka beda. 1, 3, A3 ya. Tentang mulai dari diri. Nah ini untuk kalimat tumpang. Untuk ibu boleh dicek. Kuenya ambil. Nah, ini untuk ibu bapak guru tadi refleksi mandiri yang pertama adalah imajinku, mimpiku, harapanku tentang murid di masa depan. Saya bermimpi misalkan murid-murid di masa depan. Ini dia mimpinya. Yang pertama, kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yaitu berjiwa spiritual tinggi. Murid bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat beribadah, dan di sini bertoleransi dalam beragama. Kemudian yang kedua, mimpinya adalah berbudi pekerti tinggi. Bermoral baik, berperilaku baik. Kemudian kita juga orang timur, punya kearifan lokal. Di sini beretika ketimuran sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Selanjutnya yang ketiga, nah jangan lupa peduli lingkungan. Kita sudah mendapatkan sekolah yang bagus, luasnya lebih luas daripada SMP 1, ya kan? Kemudian tempatnya juga sangat strategis. Kita itu tidak langsung berhadapan dengan akses umum, jadi terjamin di sini untuk keamanannya, untuk kenyamanannya. Dan di sini kita harus peduli nih sama lingkungan, banyak pohon. Misalkan murid harus menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, memelihara bumi dan menjaga dari kerusakan. Lanjut, mimpinya lagi yang keempat. Nah, berwawasan global tetapi bertindak lokal. Jangan seperti kacang lupa akan kulitnya. Dia global, sudah keluar negeri kemana-mana, tapi tidak mau kembali membawa ilmunya ke negeri sendiri. Bahkan budayanya negeri sendiri dilupakan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi harus yang berwawasannya global tapi bertindak lokal. Mempunyai wawasan global, mempunyai kreativitas dan inovasinya yang global, tetapi memelihara identitas lokal, pribumi di kancah globalisasi dunia. Lanjut, ini yang kaitannya dengan visi tadi, itu yaitu berliterasi tinggi. Kita itu punya record di dunia, di PISA, bahwa di negara Indonesia budaya literasinya sangat rendah. Rankingnya itu di bawah sekali. Nah itu yang harus kita angkat, kita majukan, bukan hanya PR di SMP Negeri 32 tetapi di seluruh Indonesia. Makanya ibu mengangkat literasi, berliterasi. Orang-orang kita karena budayanya tidak suka berliterasi tinggi, misalkan nih ada kegiatan PPDB, daripada membaca petunjuk yang sudah terpampang di sana, dia lebih suka tanya, Pak, mau tanya dong syaratnya apa? Benar nggak begitu? Kayaknya nggak afdol kalau nggak nanya. Padahal sudah disediakan informasi itu semua di web, ada di papan tulis, di papan di depan juga ada. Kita hanya perlu membaca. Jadi itu yang kurang, pembacanya kurang, lebih sukanya bertanya. Nah, berliterasi tinggi. Murid mempunyai budaya literasi tinggi, murid membuka cakrawala dunia dengan melek literasi. Lanjut, tadi refleksi mandiri ke-1, sekarang refleksi mandiri kedua. Nah ini adalah kalimat-kalimat tumpang yang sudah saya bagikan untuk ibu bapak guru. Nah di situ ada saya memimpikan murid yang titik-titik, saya percaya bahwa murid titik-titik, sedangkan diisi. Nah kemudian di sekolah saya mengutamakan, ini contoh yang saya buat, barangkali bisa lihat. Nih, saya memimpikan murid yang taat beragama, berakhlak baik, berbakti kepada orang tua, kepada guru, bermanfaat bagi lingkungan, memiliki semangat belajar yang tinggi, mandiri, kritis, inovatif, dan sukses. Pokoknya semua yang baik-baik sebagai mimpi guru untuk muridnya silakan ditulis di sini.
Kemudian kalimat penumpang yang kedua. Nah, saya percaya bahwa murid-murid memiliki kekuatan kodrat alam dan kodrat zamannya sendiri, mempunyai potensi, bakat, minat masing-masing yang berbeda yang perlu diasah dengan semangat belajar yang tinggi. Jadi kalau ada pepatah dari tokoh ternama dulu bahwa seseorang murid itu seperti kertas yang putih, ya kan? Ternyata di sini dibantah oleh filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Seorang manusia ketika dilahirkan ke dunia dia tidak putih, dia sudah dibekali dengan yang namanya kodrat alam, sudah dibekali dengan yang namanya potensi, yang namanya bakat, sudah ada. Tetapi dalam perjalanannya potensi dan bakat yang masih ada di dalam itu perlu dimunculkan. Nah, dengan cara apa? Itu dengan cara belajar. Belajarnya bisa mandiri, bisa juga didampingi oleh ibu bapak. Nanti kadang-kadang kita sendiri yang mempunyai potensi bakatnya tidak ngeh loh. Kalau tidak diajarin, ternyata ketika di sekolah ada tugas menggambar hobi, ternyata saya nilainya dapat 85. Oh ternyata saya bisa loh, ternyata saya minatnya, potensinya ada di menggambar. Seperti itu kan? Nah jadi kalian itu terlahir ke dunia dengan potensi dan bakat dan kodrat alam yang dibawa dari lahir. Jadi di dalam filosofi pemikiran KHD ini, murid itu adalah yang utama. Pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Apa yang murid mau, murid bicara harus didengarkan, ide pendapat dari murid harus menjadi masukan, gitu kan? Dan lingkungan sekolah harus dijadikan taman siswa untuk belajar, harus menyenangkan. Lanjut. Nah, di sekolah saya, nah ini dia, mengutamakan keberpihakan kepada murid dalam mengajar. Penumbuhan pendidikan karakter juga diberikan dalam bentuk pembiasaan budaya baik untuk membentuk perilaku yang berkarakter baik. Tadi sudah disinggung bahwa salah satu nilai filosofi dari Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Artinya apa sih berpihak kepada murid, menghamba kepada murid? Apakah murid itu bebas sebebas-bebasnya dalam belajar? Tidak. Tetap ada arahan, tetap ada tuntunan dari para pendidik, dari guru. Nah di sini berpihak kepada murid itu biasanya kan kalian kalau belajar itu murid lebih pasif, guru lebih aktif. Guru yang bicara terus, murid yang hanya mendengarkan. Nah sekarang situasinya dibalik. Ketika guru memasuk ke kelas, dia hanya berlaku sebagai penuntun. Jadi ditanya dulu pada muridnya. Jadi muridnya mau belajarnya menggunakan teknik apa, kita ikutin. Kemudian muridnya jadi student center. Jadi pembelajaran ada di murid, guru hanya menuntun. Ketika murid diberikan anak-anak bab 2, silakan dibaca bukunya, silakan kalian buka sumber pembelajaran yang lain, boleh dari internet, boleh dari apa. Jadi yang beraktivitas, berkolaborasi, berdiskusi itu lebih banyak kepada murid. Guru itu hanya mengarahkan. Misalkan ada anak yang kurang paham, Bu, saya tidak paham materi tentang ini, baru diluruskan. Jadi semuanya ada di murid, gitu ya. Lanjut, tadi itu berkaitan dengan murid. Nah, murid di sekolah saya sadar betul akan tantangan masa depan yang akan dihadapi, sehingga mereka belajar membekali diri dengan ilmu yang baik dan bekerja keras untuk mewujudnya. Ini adalah penanaman motivasi positif kepada murid. Semua guru dan pendidik di sini menganggap bahwa semua murid kita di SMP Negeri 32 ini sadar, mereka itu sadar akan tantangan masa depan yang akan mereka hadapi. Wah, nanti kalian generasi apa? Z. Nah, ada tokoh berdasarkan penelitiannya yang memberitahukan bahwa generasi kalian itu generasi Z ya, itu adalah generasi strawberry. Pernah dengar itu? Itu dari tokoh Reinald Kasali. Ya, dalam bukunya bahwa generasi Z adalah generasi strawberry. Kenapa dianalogikan dengan strawberry? Strawberry lembek ya,
asam, padahal menarik, cantik, manis, mahal, ya kan? Lalu apa sih kalau kita konversikan nih kepada anak-anak, stroberi buah, kalau ini kan anak-anak gitu, manusia. Jadi yang diambil adalah stroberi itu lembek itu di apa? Di mental. Kalian itu kurang keras untuk didikan mentalnya. Tetap itu nilai negatifnya. Nilai positifnya, kalian itu anak-anak yang sangat kreatif, anak-anak yang sangat inovatif. Kenapa? Karena ditunjang oleh kodrat zaman, dimana sekarang itu era globalisasi, semua memakai IT. Makanya jangan kaget jika anak-anak di rumah belajar HP, maksudnya searching tentang macam-macam lah gitu, ada editing, ya kan, ada misalkan kayak Time Master atau segala macam yang berbau globalisasi, itu mereka lebih pintar daripada orang tuanya, karena memang generasinya berbeda. Sementara mereka kalau dihadapkan di lapangan untuk ayo berjuang terus, kamu harus maju terus melawan lawanmu supaya menang, gitu kan. Mereka itu sedikit kendor. Jadi kalau untuk apa tadi namanya sedikit lembek untuk tampilan di lapangan untuk pekerja kerasnya ya, tetapi kalau untuk kreativitasnya, untuk inovasinya, itu generasi Z itu unggul di situ. Kemudian selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya berkolaborasi, bergotong royong, berdiskusi bersama-sama untuk menuntun murid dalam belajar dan menumbuh kembangkan potensi dan bakat murid, serta menanamkan berbagai pembiasaan praktik baik agar melekat menjadi budaya. Nah, di sini tadi kalian beberapa kali mendengar kata penuntun ya. Jadi kan di dalam filosofi pemikiran KHD, kalian tahu KHD? Ki Hajar Dewantara. Siapa itu? Bapak pendidikan ya, tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, KHD itu adalah yang memprakarsai Bapak Pendidikan Indonesia di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi semua nilai-nilai pemikiran dan filosofi beliau itu dipakai dan diaplikasikan dalam pembelajaran kita. Ingat logonya apa untuk logo pendidikan? Guru ada dari. Nah, itu di situ guru adalah menuntun, bukan mengajar. Jadi dia kalau di depan dia sebagai teladan, di tengah dia memotivasi, membimbing ya, kemudian di belakang dia memberikan support. Jadi pembelajaran itu fokusnya ada di murid, berpihak kepada murid, tidak ada di teacher center. Jel, masih ada pertanyaannya? Nah, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap murid mempunyai keistimewaan sendiri dan caranya sendiri untuk menampilkan bakat dan potensi masing-masing. Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini tidak ada murid yang bodoh. Semua murid pintar dengan kapasitas, dengan potensi dan bakatnya masing-masing di sini. Jadi semua guru, semua pendidik harus memahami bahwa setiap murid mempunyai keistimewaan, kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Ya, ini refleksi ketiga untuk rumusan visi. Nah, ini tadi masih rumusan, padahal di awal sudah berubah visi. Rumusan visinya adalah mewujudkan pendidikan berkualitas untuk membentuk murid yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan global, berbudaya literasi, peduli lingkungan, dan berkarakter profil belajar Pancasila. Ini sih umum. Tadi isinya sendiri yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Baik, sudah selesai. Jadi untuk kalimat lempangnya bagaimana? Sudah diisi, disebutkan saja paling ya, biar saya ketik di sini. Hera dulu kali ya. Sudah yang nomor 1. Tadi kalimatnya adalah kita memimpikan murid-murid yang
Sari? Yang diisi, biar langsung di ini aja tadi ditulis. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia serta bertanggung jawab atas diri sendiri. Iya, bertanggung jawab ya. Kemudian dari Sanjay, Mbak Dian, ada selain ini? Tambahin aja. Berakhlak baik dan mulia. Sudah? Udah. Udah itu aja. Dan Ibu Hera, ada yang lain? Santun kepada orang tua. Kemudian ada lagi? Peduli lingkungan dan berperilaku budaya lokal. Kemudian itu yang nomor 2. Kalimat terumpamnya adalah kita percaya bahwa murid adalah yang beragama dan berwawasan. Beragama dan berwawasan. Kemudian yang ketiga, yang kedua masih ada ya? Merah masih ada berwawasan. Yang nomor 2. Ada yang lain? Berbudi pekerti yang baik. Kalimat yang kedua ya? Iya. Anak-anak yang unik yang memiliki keistimewaan dan dapat terpendam. Sudah ya Bu tadi. Kita ke nomor 3. Pertanyaannya adalah di sekolah kita mengutamakan dari Bu Sari apa? Akhlak atau attitude yang baik. Attitude-nya. Kemudian Pendidikan karakter yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. kemudian Sri, Siswa berprestasi yang berakhlak mulia. berprestasi ya. Nomor selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka harus mengutamakan budi pekerti karena ilmu tanpa adab tidak ada. apalagi Bu Sri? Disiplin. Disiplin Bu Sri. Ada lagi yang berbeda?
kerja keras untuk cita-cita di masa depan. Oke, kerja keras. Ada lagi Mas Adi? Sudah ya tadi? Nah, oke. Karena dari sini dulu, karena dari belakang. Selanjutnya nomor kita warga di sekolah ini yakin, betul? Untuk menuntun anak agar dapat mencapai cita-citanya. Oke, apa lagi? Berkolaborasi dengan baik sesuai minat dan bakat murid. Kolaborasi yang baik. Apalagi Muslim? Mendidik untuk meraih cita-cita. Udah. Kira sama Bu Sari. Menerapkan kebiasaan yang positif kayak tadi. Kebiasaan positif. Lanjut pertanyaan terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa? Yang terakhir Bu Sari? Kosong. Bahwa setiap anak itu unik, memiliki potensi dan bakat yang berbeda. Maka perlakuannya juga berbeda. Setiap unik, potensi Dan bakat yang berbeda. sehingga perlakuannya pun berbeda. Ngilanginnya gimana ya? Klik aja yang itu, nah itu, ya. Ah, ini dia. Istimewa. Ini itu unik. Mana? Kan bawah ini anak unik. Sehingga perlakuannya pun berbeda. Nah, ini adalah hasil dari Ibu Bapak Guru tadi untuk membuat kalimat terdepan dengan cita-cita untuk murid. Jadi kalimat rempang itu nantinya akan dibawa untuk merumuskan visi. Tadi kan visinya kita sudah ada, visi Ibu sudah ada. Ini barusan kita berkolaborasi menggali lagi memakai kalimat rempang cita-cita impian kita untuk murid-murid kita di masa depan. Ini adalah rangkumannya. Jadi ketika kita nanti mau merevisi visi, maka diawali dari sini. Tadi sudah mewakili ya, berakhlak mulia, bertanggung jawab, santun, peduli lingkungan, berperilaku budaya lokal, Istilah. berbudi pekerti unik baik, attitude, sopan santun juga disebutkan. Jadi ini nanti masuknya lebih ke, kalau divisi sendiri paling hanya memuat nilai-nilai yang berkaitan dengan 5 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Tetapi kalau untuk pengejawantahannya seperti ada apa nanti memperlakukan anak dengan berbeda karena unik, kemudian ada sopan santun dan lain sebagainya, itu diturunkan di dalam prakarsa kerja. Untuk kegiatan yang berikutnya adalah mencerminkan
perilaku yang mencerminkan visi. Ya, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Tadi visi sekolah kita yang pertama adalah membentuk siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Ini berarti kan perilakunya diturunkan tadi pada program kerja atau rencana kerja dalam pembiasaan program eskul ya, Bu Yara ya. Kalau untuk poin yang nomor 1 itu mewujudkan pendidikan, membentuk siswa yang beriman dan berakhlak mulia. Ini sebagian besar misinya, strateginya ini diturunkan dalam program kerja kesiswaan, yaitu di bidang ekstrakurikuler, di mana di situ kita sudah mempunyai program tadarus bersama, sholat duha, rohis, kemudian apalagi kefitrian juga ada, kemudian sholat zuhur berjamaah, sholat asar berjamaah, dan peringatan hari-hari besar lainnya. Yang itu sudah ya. Kalau untuk yang berprestasi, perilakunya itu dicerminkan melalui tindakan-tindakan seperti apa? Mengikuti lomba-lomba, berarti ya bisa apa itu namanya? Ya, ada kemarin mengikuti lomba-lomba apa namanya, ada kegiatan yang akademik dan non akademik. Di kegiatan yang non akademik sih kita lebih banyak muncul seperti prestasi-prestasi di bidang olahraga ya, OSN, kemudian FLS 2N, tari, kemudian kesenian ya. Ya kita juga ada kegiatan Go Talent itu dalam rangka apa, menggali potensi dan bakat siswa, itu juga di kegiatan non akademik kesiswaan. Nah untuk kegiatan akademiknya mengikuti lomba bahasa Inggris, lomba bahasa Inggris, cerdas cermat, kemudian OSN termasuk akademik ya seperti itu. Kemudian untuk berjiwa kepemimpinan, ini perilakunya diturunkan di tindakan apa? LDKS. Nah, jadi LDKS ya, OSIS. Jadi untuk apa, membangun jiwa kepemimpinan di setiap murid itu diaplikasikan, diterapkan dalam program kerja di sekolah kita, yaitu dengan setiap awal tahun ajaran untuk kelas 7 kita itu ada program LDKS ya, kadang dilaksanakan di Rindam Jaya, kadang juga di sekolah. Kemudian untuk kegiatan OSIS juga kita sudah berjalan, sudah lebih baik dari tahun ke tahun gitu kan, regenerasinya ada, ikatan alumni juga ada ya. Nah, itu juga untuk mengasah jiwa kepemimpinan. Kemudian apalagi setiap kita adalah pemimpin untuk diri kita, itu yang paling utama. Artinya ketika tidak di dalam bentuk organisasi pun, ketika kalian sudah diterapkan jiwa kepemimpinannya, kalian bisa menjadi pemimpin untuk diri kalian sendiri. Sudah ya, ada 3 poin tadi, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi di sekolah SMP Negeri 32 Kota Bekasi. Langkah yang berikutnya adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, itu tadi kita sudah belajar membahas visi sekolah, sudah juga tadi mencermati visi yang Ibu buat sebagai guru penggerak. Kemudian tadi sudah mengisi kalimat rumpang untuk merumuskan visi yang akan datang. Nah, sekarang adakah inisiatif-inisiatif perubahan yang akan kita lakukan untuk visi berikutnya? Jika memang ada, kira-kira inisiatifnya berupa apa? Boleh dari murid dulu. Kamu kan itu apa, saya dari ibu gurunya. Kamu kan seperti apa pembelajarannya? Bu, apa yang di kelas 10 Bu? Sekali-kali saya mau di lingkungan, outbound, apa? Ini mumpung ada ibu gurunya nih, dia bilang mimpi kalian, keinginan kalian dalam pembelajaran yang sekarang belum ada, besok pengennya ada loh begini. Iya, mumpung nih. Ayo mumpung, silakan. Siapa dulu dari sini? Syira, Mas Syira? Saira. Apa Saira? Kalau menurut saya setiap ada
setelah apa sih penyelesaian materi Video instan. Murid lagi. Iya, Oh, gitu ya. Bagaimana? bisa ada penyelesaian bab dari materi pelajaran itu mungkin ditanya kayak sesi pertanyaan gitu. Jadi kalau misalnya Oh iya. kurang ngerti itu bisa Iya, berarti itu bagus sekali. Itu adalah kegiatan refleksi. Nah, itu yang mungkin tuh kegiatan refleksi itu memang baik sekali untuk diterapkan, baik itu di setiap akhir kegiatan pembelajaran atau di setiap akhir kegiatan. Ya, jadi yang adalah refleksi ya di setiap akhir kegiatan. Oke. Ini maksud saya. Ayo Eva. Judulnya di sini tadi adalah inisiatif. Inisiatif perubahan. kayak gitu ngomong itu. Kan di info di insya Allah akan ini ya. Ya, apalagi bagus sekali tadi nomor 1. Kamu kayak ibu kamu, Bu, aku pengen ini, Bu, aku pengen ini. Kan kalau mau mama kamu bisa gitu minta banyak banget. Iya. Nanti ya. Ya, dari murid dulu. Silakan. Aku ada ya? Refleksi. Bagaimana dengan metode pembelajarannya? Enak kasih enggak, apa mau sampai lebih menyenangkan lagi enggak? Iya. Ya, seperti apa? Oh, belajar di luar kelas ya. Outdoor. Oh, di kantin. Bisa. Nanti disesuaikan dengan mata pelajaran dan temanya. Misalkan pelajaran IPS, ekonomi. Ada belajar tentang pasar. Bawa aja membuat sering ke pasar baru. Satu orang satu belanja apa? Itu kan lebih ke apa namanya? Iya. Pembelajaran yang sesuai dengan keseharian ya. Kemudian tadi pembelajaran di luar kelas. Ya, nomor 3 apa lagi? Kamu mama kamu minta nih. Eva, ayo. Ya, tinggal Eva Mutia. Ayo, Eva. Ya, tinggal Eva Mutia. Kita di dalam metode. Kemudian metodenya sendiri bagaimana? Apakah selama ini kalian masih merasa aman, tenang, nyaman-nyaman saja dengan cara guru ngajar di kelas? Tentang HP bagaimana? Itu HP perlu nggak dibawa. Nah, perlunya dibawa tuh. Perlu bawa HP nggak? Iya. Nggak usah. Tuh, kita sama bapak tuh. Ada bapak, ada ibu tuh. Hah? Nggak usah. Wah ini katrok nih, nggak usah nih. Dalam pembelajaran Merdeka Belajar ini HP itu sangat menunjang dalam prosesnya. Kalau nggak boleh bawa HP, kamu mau monoton manual lagi. Jadi HP itu media, itu kamu nggak ada gurunya itu bisa belajar sendiri segala macam. Nanti dibuat selfie, nanti buat nonton, ya itu kamu yang salah, yang perlu diperbaiki. Itu Penggunaan HP sebagai media pembelajaran. Intinya dipergunakannya. Lalu kenapa kalian tidak mau pakai HP? Nah, Pasti coba punya alasannya alasan. apa? Kenapa? Padahal kan kalau anak-anak biasanya malah lebih Fisik ya di pakai. kelas ya. Lebih senang, lebih sering Jadi bisa nggak ditambahkan? Ntar dulu, Tadi alasan sebagai dia guru kan masukan tadi perlu membawa HP sebagai sumber dan media pembelajaran. Dari kalian harus ada tetapinya. Tetapi kenapa? penggunaannya bisa gunakan bisa. nah, Sesuai harus dengan
sesuai dengan keinginan. Oh, baru. Keinginan bocah. Tetapi penggunaannya harus diawas. Coba tadi kamu kok nggak setuju dengan HP. Alasannya apa coba? Lalu di kelas tuh ini kebanyakan kalau main bawa HP pada PC terus ada ini buat mainan gitu. Terus juga Kalau ada guru apa kalau nggak ada guru? kalau nggak ada guru, tapi juga Berarti sering kosong dong. kalau misalnya Iya. Wah, sering kosong Pak katanya Pak. Nanti kalau di kelas ada guru kosong, kamu berarti harus laporkan, ya enggak? Oh, untuk yang aktivitas laporannya ke siapa? Biar nggak berisik. Main Ke siapa coba? Guru yang sedang mengajar. Piket. Nah, gurunya nggak ada di kelas, dia harus lapor ke siapa? Ke guru piket. Tepatnya Tapi dihubungin dulu. Kan pada bawa HP tuh. Bu, sekarang pelajaran Ibu. Kan gitu. Ini bocah sengaja nih. Jangan ada yang ingetin gurunya biar nggak masuk. Gitu. Akhirnya pada apa? Nonton bareng. Nah, Jadi di poin ketiga inisiatifnya penggunaan HP sebagai sumber dan media pembelajaran itu perlu ada, tetapi penggunaannya harus diatur dengan jelas. Jadi harus ada klausul aturan khusus mengenai penggunaan HP. Di situ nanti kita bikin kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kalau ada yang bawa HP untuk sumber dan media, tetapi ternyata dia gunakan untuk main games, apa yang harus dia lakukan? Konsekuensinya keyakinan pembelajarannya dari situ. Lanjut, kemudian dari bapak gurunya nih, tadi baru ada satu dari Pak Habib. saya tambahin lagi. Oke, silakan. Yang pertama, untuk peningkatan akhlak tadi perlu kiranya diperbanyak lomba-lomba yang bersifat keagamaan. Ya, tapi kurang. Nanti perlu ditingkatkan lagi. Perlu ditingkatkan. Terus kemudian untuk dan perlu dukungan Pak. sangat didukung sekolah. Butuh dukungan. Pak, butuh dukungan Pak katanya. Jadi contohnya misalnya untuk dukungan material, untuk hadiah, Kegiatan yang sifatnya lomba. Keagamaan. Nah. Iya lomba. lomba aja untuk semua. Jadi ini kita yang selama ini nih seperti akademik nih, kita nyaris tidak ada lomba, sehingga ada guru yang mengatakan akademik no prestasi. Kita kan kesel Bu yang ngajar-ngajar guru akademik. Karena nggak ada lomba, bagaimana kita bisa ada yang muncul prestasinya? Jadi perlu adanya lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik Ya, akademik dan ataupun non akademik. dengan melibatkan partisipasi orang tua siswa. Boleh. Ngapain? Karena tidak semua kegiatan akademik ataupun non akademik yang sifatnya lomba itu bisa tercover semua, diberikan dukungan secara sarana ataupun sarpras ataupun finansial oleh sekolah. Jadi kita kembalikan lagi kepada orang tua. Dukungan. Ya, inisiatifnya gini tapi ditambahkan gitu kan. Orang tua Dan sponsor. Iya, boleh dan itu namanya sponsorship itu apa? Ya, pihak Sponsorisasi. ya sponsor terkait. Sosis. Ya. Cukup sepertinya ya. Waktunya sudah. Terus ada lagi. Ada lagi? Oh ya, silakan. Masih bisa nih. Saya senang ternyata enak ketik di sini. Terus untuk apa tadi, untuk lupa lah, jadinya lupa nih. Masya Allah. Disuruh sholat dulu Pak. Nah ya. Belum. Udah belum? Udah ntar deh. Pak, ini kalau mau jawab mumpung ini singkatnya, mumpung ada Bapak Alas. Iya. Jadi
kita ini kan dalam 1 tahun ini kan banyak momen-momen hari besar atau hari peringatan nih Pak. Nah itu harus dimanfaatkan sebagai momen-momen sebagai media pembelajaran tadi yang kaitannya sama lomba-lomba akademik atau non akademik tadi. Nah kemudian tadi mau saya ungkapkan, jadi antara peningkatan akhlak sama peningkatan kemampuan media belajar jangan sampai bertabrakan. Contoh, misalnya begitu asiknya ngaji, sudah waktunya KBM, masih saja terus ngaji. Nah, ini sangat perlu untuk dibatasi atau disiplin waktu. Ini kadang-kadang sering berbenturan ini. Terus untuk yang terakhir, semua guru dan murid tulis nggak tuh? Ya. Apa? Kami ini sudah terlibat dalam literasi Jawa Barat, Bu. Sehingga ini yang dipilih ini termasuk yang tidak terlibat dalam literasi Jawa Barat. Literasi Jawa Barat itu guru yang masuk tadi wajib mereview buku setiap bulannya. Jadi kita jangan hanya guru yang tadi terlibat di literasi Jawa Barat, tapi semua guru wajib ikut mengikuti kegiatan tadi termasuk siswa. Jadi kita ini Jadi guru mereview setiap bulan buku apa yang dibaca. Terus kemudian membuat puisi, membuat pantun, membuat cerpen. Itu kita sudah bergerak, Pak. Yang tadi dikritisi oleh pembicara tadi tentang kita memang literasi terendah di seluruh dunia, tetapi Jawa Barat ini sudah membuat program tadi. Tetapi ini baru lingkup siswa tertentu yang sudah dipilih dan guru tertentu yang sudah ikut. Nah, maka program ini wajib diikutkan untuk melibatkan seluruh siswa dan guru. Seluruh guru dan siswa ya. Terlibat dalam literasi. Oke, agendakan untuk kegiatan review literasi untuk seluruh guru dan siswa secara berkala. Sorry dong, Miss. Oh iya. Mumpung ada bapak kepala sekolah sama ibu sarkelas. Kalau bisa setiap kelas itu ada proyektor loh, bukan misalnya kan guru kan bikin media kan, bikin PPT atau fanpage kan bisa Biar bisa ditampilkan gitu, terus anak-anak juga lebih senang nonton, kadang-kadang lebih antusias buat nonton gitu, video. Setiap kelasnya ada proyektornya. menambah media belajar, enggak. Ayo nambahin kamu, ayo. Ungkapkan. Pas katanya. Tapi setiap ruang kelas dengan proyektor untuk media pembelajaran sudah ya? Cukuplah biar terpenuhi dulu. Sapanya benar-benar. Ya. Ya, jadi ini tadi inisiatif perubahan yang kita ambil masukan dan idenya baik dari murid ataupun rekan-rekan guru. Jadi ada 7 di sini. Ini yang dari murid itu ada 3. Refleksi di setiap akhir pembelajaran. Permintaannya tidak banyak tetapi sangat krusial. Kadang-kadang murid hanya perlu ditanya bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Ibu ngajarnya galak enggak? Hanya seperti itu kan, refleksi. Kedepannya mau bagaimana? Apa perlu ada ditambahkan medianya? Ke refleksi di setiap akhir pembelajaran. Kemudian Bu, sekali-kali pembelajarannya nggak monoton di dalam kelas, keluar yuk sesuaikan dengan tema. Kalau IPS ke pasar, kalau bahasa Inggris ke mall, ya. Itu mau jalan-jalan Pak Hadi. Masalahnya kalau ke pasar kita pakai bahasa Inggris, menang how much aja nggak ada yang ngerti ya. Sebetulnya keluar itu nggak istilahnya jauh, kasih waktu kan. Pelajaran keluar, anak-anak itu pinginnya keluar dari kelas, di lapangan, kantin, masjid. Ada momen-momen tertentu.
berasal dari luar angkasa. Kemudian yang ketiga, ini yang selalu masih menjadi pembicaraan hangat itu penggunaan HP. Jadi memang kita tidak bisa dilepaskan oleh kodrat zaman era globalisasi. Penggunaan HP itu ya, itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai merupakan sebuah kemunduran karena eranya globalisasi teknologi. Dipakai sebagai sumber dan media pembelajaran. Tetapi jika ada konsekuensi lain, misalkan sama anak-anak dipakai untuk permainan, maka di sini harus diatur penggunaannya dengan jelas. Nanti dibuat tuh tata tertibnya, dibuat yang dengan jelas. Di HP memang betul harus dipakai. Makanya ini tantangan buat gurunya. Jadi penting gurunya itu boleh atau membolehkan, memang harus ya, itu kan media membolehkan menggunakan HP ketika kita mengambil dari gurunya itu, misalkan situs mana yang dalam pembelajaran saat itu sudah dibuka. Jadi jangan sampai ketika kita belajar anak-anak main gitu di belakang, kan kita nggak tahu ke belakang itu atau dia itu tuh anak-anak tuh lagi baca apa dan semua itu kelihatan gitu kan. Lebih parah lagi kalau gurunya belajarnya kan merdeka, berpusat kepada murid. Silakan kalian buka bab sekian di internet ini, gurunya nggak masuk kelas, sama sekali nggak ada pengawasannya. Nggak jelas. Repot, ya jelas. Jadi yang bermasalah sebetulnya ketika belajar anak-anak main HP itu sebetulnya. Iya. Kalau mainnya diarahkan baru benar, mainnya diarahkan. Terus itu Bu Neni, kan di setiap kelas itu kan ada wifi itu. Bocah sering mencoba ini, bahkan ada salah satu dari murid saya itu masuk ke setiap kelas ngecek semuanya warnanya merah sehingga nggak bisa difungsikan. Melihat semangat pemerintah waktu Pak Tri berkunjung ke sini, ketika ada yang bilang wifi nggak berjalan, anak buahnya langsung disuruh ngecek ke kelas. Ternyata itu juga nggak berjalan. Nah, kalau kedepannya itu wifi bisa sesuai dengan programnya, ada wifi-nya tapi bisa dipakai, dijangkau, maka itu lebih baik. Nah, kalau memang nggak ada program ke situ, ngapain wifi itu dipasang, dengan dicopot aja. Nanti untuk evaluasi ya, memang ketika Pak Tri kesini tuh memang kita sedang sangat-sangat bergantung karena pembelajaran waktu itu masih daring. Sekarang daring. Bukan daring, itu udah mulai masuk itu. Iya, masih separuh kan. Iya, kebetulan waktu Pak Tri kesini saya dan Bu Hera yang mengantarnya dan kita ngecek ke situ ada. Bisa? Bisa. Nggak bisa. Nah, mungkin banyak yang nggak bisa. Tidak pada waktu yang sama. Ya, karena kan kadang-kadang ada hari-hari tertentu yang misalkan ada kendala cuaca atau hari-hari tertentu yang misalkan belum bayar. Jadi sebetulnya fasilitasnya sudah ada, wifi-nya juga sudah diberikan. Justru mungkin evaluasinya kita mengambil tindakan karena itu wifi dipergunakan bukan untuk belajar tapi untuk mainan. Jadi sekalian di stop dulu, kecuali mungkin ada guru saya belajar di kelas 7F mau pakai internet sebagai media pembelajaran, tolong di-on-kan. Itu tidak disarankan. Lanjut, yang nomor 5 tadi penerapan disiplin baik. Artinya di sini ada toleransi antara kegiatan yang satu dan kegiatan yang lainnya. Yang nomor 6, agendakan untuk kegiatan review literasi untuk seluruh guru dan siswa secara berkala, kaitannya dengan program literasi Jabar. Lengkapi setiap ruang kelas dengan proyektor untuk media pembelajaran, itu juga sudah ada, tinggal kita bikin. Baik, sepertinya Ibu Pepe semua langkah-langkah kegiatan yang ada di acara ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Guru serta sekalian yang telah hadir dalam forum diskusi revisi dan bahasa perubahan. Sangat menarik ya, banyak sekali inisiatif perubahan yang telah didapatkan. Semoga inisiatif perubahan ini bisa dijalankan ya oleh Bu Neni dan mendapatkan support sepenuhnya oleh Bapak Kepala Sekolah serta Bapak dan Ibu Guru selalu mendukung Bu Neni dalam melaksanakan program-programnya. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.